warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmadina di channel YouTube Rahmadina. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran kimia tentang asam dan basa. Baiklah teman-teman, pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian asam dan basa. Nah, asam ini dapat kita artikan sebagai senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH kecil dari 7. Nah, contoh dari asam ini yaitu jeruk. Nah, ketika kita mencicipi jeruk, maka kita akan merasakan adanya rasa asam. Nah, selanjutnya yaitu pengertian basa. Basa ini merupakan senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Contoh dari basa banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti sampo, sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita memakai sabun ataupun sampo, maka kita akan merasakan adanya rasa licin, dan sabun atau sampo ini rasanya pahit. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri asam dan basa. Nah, ciri-ciri asam yang pertama yaitu rasanya asam, dapat mengubah warna lakmus biru menjadi merah, dapat menghantarkan listrik, mempunyai pH lebih kecil dari 7, bersifat korosif, dan dapat menghasilkan ion hidrogen. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri basa. Yang pertama yaitu rasanya pahit, yang kedua licin, yang ketiga yaitu mempunyai pH lebih dari 7, yang keempat mengubah warna lakmus merah menjadi biru, dapat menghantarkan listrik, dapat menetralkan sifat asam. Nah, yang terakhir yaitu bersifat kausatik atau dapat merusak kulit. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pengertian asam dan basa menurut para ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut Arrhenius. Pada tahun 1884, Arrhenius mengemukakan pendapatnya tentang teori asam dan basa. Nah, menurut Arrhenius, asam merupakan suatu zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Nah, seperti contohnya yaitu HBr akan menghasilkan H+ ditambah Br-. Nah, selanjutnya yaitu basa. Basa merupakan suatu zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan OH-. Seperti contohnya yaitu NaOH. Nah, NaOH ini akan menghasilkan Na ditambah dengan OH-. Asam dan basa menurut Bronsted dan Lowry. Nah, menurut Bronsted-Lowry, asam merupakan suatu zat yang mana bisa memberikan proton atau sebagai donor proton. Nah, selanjutnya yaitu basa. Basa merupakan suatu zat yang mana bisa menerima proton atau sebagai akseptor proton. Nah, suatu asam setelah melepaskan elektron akan membentuk basa konjugasi dari asam tersebut. Begitu juga dengan basa. Setelah menerima proton akan membentuk asam konjugasi dari basa tersebut. Nah, istilah ini kita kenal sebagai asam basa konjugasi dari Bronsted dan Lowry. Baiklah, selanjutnya yaitu ada contoh soal dari asam basa Bronsted-Lowry. Yang pertama yaitu reaksi tanpa pelarut air. Contohnya, HCl ditambah dengan NH3 menghasilkan NH4+ ditambah Cl-. Nah, akan menghasilkan NH4Cl. Nah, selanjutnya yaitu reaksi dengan pelarut air. Nah, HCl ditambah H2O menghasilkan H3O+ ditambah OH-. Contoh asam basa konjugasi yang mana contohnya yaitu HF direaksikan dengan H2O akan menghasilkan F- ditambah H3O+, yang mana dapat dijelaskan bahwa HF tersebut melepaskan proton membentuk F- sehingga HF merupakan asam. Nah, H2O ini mengikat proton menjadi H3O+ sehingga H2O merupakan basa. H3O+ melepaskan proton sehingga berubah kembali menjadi H2O. Oleh karena itu, H2O adalah asam dan F- akan mengikat proton membentuk HF sehingga F- adalah basa. Nah, jadi F- ini merupakan basa konjugasi, sedangkan H3O+ ini disebut dengan asam konjugasi. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk pada pengertian asam dan basa menurut Lewis. Nah, menurut Lewis ini,
asam merupakan suatu zat yang dapat menerima atau akseptor elektron. Nah, sedangkan basa merupakan suatu zat yang dapat memberikan elektron atau sebagai donor elektron. Kita masuk pada pembeda konsep antara asam dan basa. Nah, yang pertama pembedanya yaitu asam, basa, serta pelarut. Nah, asam menurut Arrhenius yaitu suatu zat yang dapat menghasilkan ion H+ bila dilarutkan dalam air. Nah, sedangkan asam menurut Bronsted and Lowry merupakan suatu zat yang dapat memberikan proton. Sedangkan menurut Lewis, asam merupakan suatu zat yang dapat menerima elektron. Nah, sedangkan basanya menurut Arrhenius yaitu suatu zat yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan OH-. Nah, sedangkan menurut Bronsted and Lowry, basa merupakan suatu zat yang dapat menerima proton. Nah, sedangkan menurut Lewis, basa merupakan suatu zat yang dapat memberikan elektron. Nah, pembeda yang ketiga yaitu selanjutnya yaitu pelarut. Nah, menurut Arrhenius, pelarutnya yaitu berupa air, sedangkan Bronsted-Lowry berupa air dan atau bukan berupa air seperti alkohol, benzen dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Lewis, pelarutnya itu berupa air dan bukan air. Baiklah, selanjutnya itu kita masuk pada konstanta ionisasi asam dan basa, yang mana konstanta ionisasi asam basa ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu asam basa kuat dan asam basa lemah, yang mana asam dan basa kuat terionisasi sempurna dalam larutannya dan derajat ionisasinya itu mendekati 1, sedangkan asam basa lemah hanya terionisasi sebagian kecil dalam larutannya sehingga derajat ionisasinya kecil dari 1. Tentukan derajat ionisasi asam dan basa yaitu jumlah mol asam terionisasi dibagi dengan jumlah mol asam mula-mula. Begitu juga dengan untuk basa.